Milenial zaman sekarang udah nggak lagi cuma cari cuan, tapi juga mencari ide bisnis yang ramah lingkungan. Nah, di sini saya akan kasih ide bisnis ramah lingkungan yang bisa dimulai dengan modal yang minim. Bagi Anda yang belum tahu siapa saya adalah Syarifuddin Mustafa, founder dan CEO dari Mustafa & Co. Saya 2 kali juara nasional bisnis plan dan bisnis proposal. Saya juga 2 kali juara nasional inovasi produk ramah lingkungan. Jadi sedikit banyak saya tahu apa yang bisa dimulai dengan modal minim, tapi bisnis yang dihasilkan tetap ramah lingkungan. Yang pertama itu bisnis daur ulang kreatif. Bisa dimulai dengan bisnis daur ulang sampah plastik. Tapi dengan modal yang minim, tentu saja sampah plastik yang kita bisa daur ulang itu tertentu, yaitu HDPE, polyethylene, atau polipropilen. Kalau dicari kode plastiknya itu yang berkode 2 atau berkode 5. Nah, itu gampang didaur ulang. Cukup dengan modal setrika bekas, kita bisa beli di tukang loak atau warisan dari orang tua. Terus selanjutnya itu kertas teflon. Beli aja di toko online kertas teflon. Itu nanti plastiknya dipotong-potong kecil-kecil, ditaruh di papan, ditutupin dengan kertas teflon tadi, kemudian ya dijahit begitu aja. Dijadikan produk apapun sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan keahlian Anda tentu saja. Terus yang kedua itu produk perawatan tubuh natural. Produk perawatan tubuh natural itu contohnya sabun, lip balm, lotion atau bahan alami yang berasal dari limbah. Nah, limbah minyak goreng yang biasa dipakai oleh kita atau oleh orang penjual gorengan bisa kita beli atau kita minta bahkan limbahnya, terus kita olah. Tutorialnya di mana di YouTube banyak, tinggal dicari bagaimana cara pembuatan sabun lip balm. Terus yang selanjutnya itu jualan tas belanja kain perca. Nah, kain perca itu bisa banyak, beli di online juga banyak, minta ke daerah terdekat kalau ada konveksi, yuk beli kiloan lah atau minta dikit dulu buat sampel. Atau minta ke ya temen atau baju bekas kita bahkan sendiri kita bisa daur ulang lagi, kita bikin tas belanja perca atau tas tote bag perca atau apapun itu yang berkaitan dengan kain perca. Terus yang selanjutnya itu bisnis makanan vegan atau organik. Tentu makanan ini bisa dicapai dengan modal minim kalau kita tinggalnya di desa. Di desa itu kita ya tinggal nanam sayuran apa, terus ditanam, terus setelah panen diolah menjadi makanan yang ramah vegetarian. Ya contohnya misal wortel aja sekarang ada keripik wortel. Tentu kalau kita mengolah secara standar internasional itu membutuhkan modal yang lumayan, tapi ya cukup kita olah dulu seadanya pakai oven atau pakai apa yang ada di rumah, saya kurang tahu, tapi itulah. Sewa atau jual produk zero waste, contohnya seperti sedotan stainless, terus botol minuman atau alat ramah lingkungan lain. Ini apa namanya, kalau sewa mungkin agak susah, tapi kalau dijual mungkin dengan model yang relatif lebih mudah, bisa lebih murah, bisa dilakukan oleh kita semua, yaitu kita kulakan sampling, terus kita foto-foto, kita live kan, kita menjadi program afiliator brand tertentu yang mengusung ramah lingkungan tadi. Salah satu dari kelima itu tentu sudah saya buktikan sendiri. Saya memulai bisnis Mustafa & Co itu dari barang-barang warisan. Mesin jahit warisan, blender warisan, kompor beli sendiri, panci warisan. Jadi hampir semua alat yang saya gunakan ketika memulai Mustafa & Co itu berasal dari warisan orang tua atau warisan tetangga. Dan untuk modal uang yang saya gunakan itu berasal dari apa namanya, uang mahar yang saya berikan kepada istri. Saya pinjam dulu sebesar 2.500.000 untuk saya gunakan untuk membeli
aksesoris, untuk membeli lem, untuk membeli kain dan benang dan lain sebagainya, untuk servis mesin jahit ya dan lain sebagainya. Jadi saya yakin bisa dimulai dari modal yang minim, terus kita kembangkan. Untuk mendapatkan tambahan modal kita nggak perlu hutang, yang penting udah ada MVP, kita terus ikut lomba, kita presentasi dengan baik, dengan ya berbagai macam strategi yang kita punya untuk menjadi juara, dan hasil dari lomba yang kita peroleh itu kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita menjadi semakin berkembang, menjadi semakin besar. Kita memberdayakan teman-teman, kita memberdayakan tetangga, kita memberdayakan pemuda-pemuda yang dalam kategori need dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga kalian semua bisa tetap memulai bisnis. Semoga kalian tetap bisa menghasilkan produk ramah lingkungan dan berdampak bagi sosial, lingkungan, dan diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.